Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Mitraode dengan NIM S1S1 24050 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Solo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistika, mulai dari apa itu statistika, apa itu analisis regresi linear berganda, apa itu analisis regresi linear sederhana, dan bagaimana kontribusi statistika dalam bidang inventory. Oke, kita masuk ke pengertian statistik. Jadi, statistik itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data. Nah, statistik digunakan untuk membantu kita memahami data dan mengambil keputusan yang tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, statistik digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, dan inventory. Oke. Kemudian jenis-jenis statistik. Jadi statistik itu dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif sendiri ini itu digunakan untuk menggambarkan data. Misalnya kita pakai mean, median, modus, tabel, dan grafik. Nah, sedangkan kalau statistik inferensial ini digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi berdasarkan data seperti regresi, korelasi, dan pengujian hipotesis. Nah, ini salah satu contoh dari statistik inferensial, yaitu regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana ini adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas atau X dan satu variabel terikat atau Y. Nah, metode ini bertujuan untuk melihat apakah perubahan pada variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat serta digunakan untuk melakukan prediksi. Untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X-nya. Nah, untuk rumus regresi linear sederhana itu adalah Y atau variabel terikat sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, A-nya ini itu merupakan konstanta, B-nya itu merupakan koefisien regresi, dan X-nya itu adalah variabel bebasnya. Nah, kita langsung masuk ke contoh kasus regresi linear sederhana. Nah, pada contoh ini kita itu ingin tahu pengaruh jumlah jam belajar. Di sini jumlah jam belajarnya itu berperan sebagai X. Kita ingin tahu pengaruh jumlah jam belajar ini terhadap nilai ujian atau Y. Jumlah jam belajar itu sebagai variabel bebasnya kan, variabel X, sedangkan nilai ujiannya ini sebagai variabel terikatnya atau Y. Nah, dari data yang ada, dilihat di sini jam belajarnya 2 jam, 4 jam, 6 jam, 10 jam. Itu dapat dilihat kalau semakin lama waktu belajarnya, nilai ujiannya itu cenderung meningkat, yang dari 60, 70 hingga 95. Dengan menggunakan regresi linear sederhana, kita bisa tahu hubungan keduanya dan memprediksi nilai ujian berdasarkan jam belajar. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis regresi linear sederhana berdasarkan data-data yang ada di slide ini. Nah, untuk software yang saya gunakan itu adalah Excel. Oke, sekarang kita buka dulu software Excel-nya. Di sini saya menggunakan Excel yang 2019. Nah, kita blank workbook. Kemudian nanti data-data yang ada di slide itu akan kita masukkan di sini. Oke, supaya tidak bolak-balik melihatnya, saya belah layar saja. Oke, di sini kita masukkan dulu nama kolomnya, yaitu jam belajar. Kemudian nilai ujian. Jadi nilai ujian berperan sebagai nilai ujian ini berperan sebagai Y atau variabel terikat, dan jam belajar ini berperan sebagai variabel bebas atau X. Oke. Nah, sekarang kita masukkan datanya 2, 4, 6, 8, 10,
Kemudian nilai ujiannya 60, 70, 80, 88, 95. Oke, sekarang kita sudah punya data yang akan dianalisis. Oke, untuk langkah-langkah analisisnya, di sini saya punya sebuah referensi. Tunggu, saya akan buka dulu referensinya. Nama referensinya itu nama referensinya itu ini, Quantitative Analysis for Management. Nah, ini referensinya, Quantitative Analysis for Management yang edisi ke-13. Penulisnya itu ada ini ya, Barry Render, ini dan lain-lain. Oke. Untuk langkah-langkah analisisnya itu ada di halaman, nah ini ada di halaman 111. Jadi kita cari halaman 111 di sini. Tuh, kita cari gini aja. Nah, ini bab yang membahas tentang regression models. Langkah-langkahnya itu ada di di sini. Oke, jadi katanya di sini kita ke tab data. Tab data itu yang ini. Tab data. Setelah itu kita ke data analisis. Nah, ketika jendela data analisis terbuka, kita scroll ke bawah dan pilih regression. Terus kita klik OK. Nah, kita masukkan range Y-nya dan range X-nya. Nah, ini untuk cara gampangnya itu seperti ini. Kita tinggal blok saja kolom Y dan kita blok kolom X-nya. Oke, setelah itu kita checklist labels box. Jika kolom pertama dari X dan Y range itu adalah nama variabelnya. Nah, di sini kita centang karena tadi kan saya bloknya dari A1 dan B1. Sementara A1 dan B1 ini adalah nama variabelnya. Jadi labelsnya ini kita centang. Setelah itu specify location for the output. Jadi kita mau taruh di mana outputnya. Nah, untuk outputnya saya taruh saja di sini D1. Ini outputnya maksudnya taruhnya itu dimulai dari D1. Oke, kemudian kita klik OK untuk agar Excel bisa mengembangkan model regresi. Oke, kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini kan ada yang kepotong-kepotong, kita bisa sesuaikan saja. Ini juga kepotong, ini juga kepotong, ini juga kepotong, ini juga kepotong. Oke. Nah, terus di sini katanya nah, inilah hasil dari analisis regresi linear sederhana antara jam belajar sebagai variabel X dan nilai ujian sebagai variabel Y yang kita olah menggunakan Excel. Nah, bisa dilihat di sini di bagian summary output yang regression statistiknya ini, nilai multiple R sebesar 0,9969 ini itu menunjukkan kalau hubungan antara jam belajar dan nilai ujian itu sangat kuat dan positif. Artinya, semakin banyak jam belajar, nilai ujian itu cenderung meningkat. Kemudian nilai R square sebesar 0,9938 ini berarti sekitar 99,38% variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh jam belajar. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini.
Nah, kemudian nilai adjusted R-square ini yang sebesar 0,9918 ini menunjukkan bahwa model regresi ini tetap sangat baik meskipun sudah disesuaikan dengan jumlah data. Nah, untuk standar errornya yang sebesar 1,26 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model relatif kecil, sehingga model ini masih bisa dikatakan cukup akurat. Nah, untuk jumlah observationnya sendiri itu sebanyak 5, berarti data yang kita gunakan ini tuh ada 5 ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan data yang kita pakai itu 1000 atau berapa, pasti di sini observationnya itu nilainya 1000. Oke, sekarang kita ke tabel ANOVA. Pada bagian ANOVA ini ada nilai F sebesar 484 yang menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan itu sangat signifikan. Kemudian ada nilai significance F sebesar 0,00205558 ini yang jauh lebih kecil dari 0,05. Nah, berarti model regresi ini itu layak digunakan dan jam belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Nah, kita ke tabel yang koefisien regresinya ini. Pada bagian koefisien, nilai interceptnya ini sebesar 52,2. Berarti, jika jam belajar bernilai 0, maka nilai ujian yang diprediksi itu adalah sekitar 52,2. Nah, ini nilai ujiannya. Nah, koefisien untuk jam belajar sendiri ini sebesar 4,4. Berarti setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai ujian itu sebesar 4,4 poin dengan asumsi faktor lain itu tetap. Nah, nilai p-value-nya yang sebesar 0,000206 ini yang lebih kecil dari 0,05 itu menunjukkan bahwa pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian itu signifikan secara statistik. Kemudian yang interval kepercayaan yang 95% ini menunjukkan bahwa pengaruh jam belajar itu berada di antara 3,76 hingga 5,04 yang semuanya bernilai positif. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis persamaan regresi linear yang diperoleh itu adalah Y sama dengan 52,2. Ini kan koefisiennya. Kemudian ditambah dengan 4,4 seperti rumus yang dijelaskan di sini tadi. Seperti rumus yang ini. Jadi kan ini kan Y sama dengan A-nya itu konstantanya. Yang ini, yang 52,2. Kemudian ditambah B-nya ini koefisien regresinya yaitu 4,4. Kemudian dikali dengan X. Oke, jadi persamaan ini digunakan untuk memprediksi nilai ujian berdasarkan jumlah jam belajar. Dari hasil analisis ini, kita bisa menyimpulkan kalau jam belajar itu punya pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap nilai ujian. Oke, sekarang kita lanjut ke sini, ke regresi linear berganda. Oke, nah jika suatu fenomena dipengaruhi oleh 2 atau lebih variabel, nah maka yang digunakan itu adalah regresi linear berganda. Nah, kalau tadi regresi linear sederhana itu mengetahui pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Nah, kalau di regresi linear berganda ini kita digunakan untuk mengetahui pengaruh 2 atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Jadi variabel X-nya itu lebih dari 1. Jadi 2 atau lebih. Oke, jadi metode ini membantu kita mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap satu variabel terikat secara bersamaan. Next, nah ini adalah rumus regresi linear berganda. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya sampai Bn Xn. Nah, untuk keterangannya masih sama seperti rumus regresi linear sederhana sebelumnya. Y-nya ini adalah variabel terikat, A-nya ini konstanta, kemudian B-nya ini adalah koefisien regresi dan X-nya ini adalah variabel bebas. Nah, setiap koefisien ini menunjukkan besar pengaruh dari masing-masing variabel bebasnya. Jadi yang B1 ini menunjukkan pengaruh dari X1-nya, B2-nya pengaruh dari X2-nya, dan seterusnya.
Nah, dengan metode ini kita bisa mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh di antara variabel-variabel bebas yang ada. Contoh kasus regresi berganda. Jadi pada contoh ini saya menggunakan regresi linear berganda untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pengunjung pada sebuah kafe per hari. Variabel terikat dalam contoh ini itu adalah jumlah pengunjung, sedangkan variabel bebasnya atau X itu ada dua, yaitu harga menu dan durasi promosi di media sosial. Nah, harga menu ini dinyatakan dalam satuan Rp1.000. Nah, kemudian promosi diukur dalam jam per hari dan jumlah pengunjung dinyatakan dalam jumlah orang. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah harga menu dan promosi di media sosial memiliki pengaruh terhadap jumlah pengunjung, serta untuk melihat di antara kedua variabel ini faktor mana yang paling berpengaruh. Nah, untuk analisisnya itu akan kita lakukan lagi di software Excel. Oke, di sini kita buat sheet baru, kemudian kita masukkan datanya. Kita masukkan datanya ke Excel. Nah, data ini kita masukkan ke sini. Nah, ini datanya sudah saya masukkan ke Excel. Untuk langkah-langkah analisisnya itu masih sama seperti tadi. Jadi kita masuk ke tab data, data analis, kemudian regression, kemudian oke. Untuk Y-nya itu kita masukkan yang ini, kemudian X-nya kita pilih kolom variabel X pertama hingga akhir kolom X kedua, dan output range-nya itu ya cocok di E1. Kita oke. Nah, inilah hasil dari analisis regresi bergandanya. Kita rapikan dulu kolom-kolomnya agar nilainya bisa terlihat dengan jelas. Nah, inilah hasil dari analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh harga menu, durasi promosi terhadap jumlah pengunjung kafe. Nah, di sini ada summary output, dan di sini menunjukkan regression statistik nilai multi per R sebesar 0,98 menunjukkan bahwa hubungan antara harga menu dan promosi dengan jumlah pengunjung itu sangat kuat. Nah, kemudian nilai R sebesar 0,97 berarti sekitar 97,10% variasi jumlah pengunjung dapat dijelaskan oleh harga menu dan promosi secara bersama-sama. Nah, sisanya sekitar 2,9% dipengaruhi faktor lain di luar model. Kemudian nilai adjusted R square sebesar 0,9662 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan data, model tetap sangat baik. Nah, standar error sebesar 4,72 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi relatif kecil, sehingga model ini bisa dikatakan cukup akurat. Kemudian jumlah observation-nya itu 15, yaitu banyaknya data yang kita analisis. Nah, di tabel ANOVA ini ada nilai F sebesar 200,97 yang menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan sangat kuat. Nah, nilai significance F sebesar 5,94 ini 5,94 kali 10 min 10 ini yang jauh lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa secara simultan harga menu dan promosi berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengunjung. Artinya model regresi ini itu layak digunakan. Kemudian ada tabel koefisien regresi. Nah, bisa dilihat di sini interceptnya sebesar 135,93. Berarti kalau misalkan harga menu dan durasi per promosi bernilai 0, maka jumlah pengunjung yang diprediksi sekitar 136 orang. Nah, nilai p-value yang sebesar 0,005871 ini yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa konstanta signifikan secara statistik. Nah, untuk harga menu di sini koefisien harga menu sebesar min 1,67 yang menunjukkan kalau setiap kenaikan harga menu Rp1.000 akan menurunkan jumlah pengunjung sekitar 1-2 orang. Nah, kemudian nilai p-value-nya yang sebesar 0,1325 ini yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh harga menu tidak signifikan secara statistik.
Dan juga interval kepercayaannya yang 95% ini yang melewati 0 itu juga menegaskan bahwa pengaruh harga menu belum signifikan. Nah, kemudian kita ke variabel promosi. Jadi koefisien promosi itu sebesar 11,60 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 jam promosi per hari akan meningkatkan jumlah pengunjung sekitar 11 sampai 12 orang. Nah, nilai p-value yang jauh lebih kecil dari 0,05 ini menunjukkan bahwa promosi berpengaruh signifikan dan positif terhadap jumlah pengunjung. Nah, kemudian interval kepercayaan yang 95% ya ini tuh seluruhnya bernilai positif yang memperkuat kesimpulan ini. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis ini, persamaan yang diperoleh itu Y sama dengan 135,93 kurang 1,67x1 tambah 11,60x2. Jadi persamaan ini dapat digunakan untuk memprediksi jumlah pengunjung berdasarkan harga menu dan durasi promosi. Nah, dari hasil analisis ini kita bisa lihat kalau secara bersama-sama harga menu dan promosi itu berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengunjung. Nah, kemudian promosi media sosial itu merupakan faktor yang berpengaruh dan signifikan. Harga menu menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan secara statistik. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Kita lanjut ke kontribusi statistika pada bidang inventory. Nah, statistika berperan penting dalam bidang inventory, terutama untuk menganalisis data stok dan penjualan. Dengan statistik itu perusahaan bisa meramal permintaan barang, mengendalikan stok, dan menghindari kelebihan dan kekurangan stok. Kemudian manfaat statistika dalam inventory. Nah, manfaat statistika dalam inventory ini itu bisa membantu mengambil keputusan yang tepat. Kemudian kita meningkatkan efisiensi biaya dan kita menjaga ketersediaan barang. Statistika juga membantu perusahaan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan ulang barang. Nah, kemudian contoh penerapan statistika dalam inventory. Nah, statistika dalam inventory digunakan untuk menganalisis data penjualan dan stok barang. Sebagai contoh, minimarket dapat menghitung rata-rata penjualan dan melihat tren penjualan bulanan. Nah, di sini tersedia data penjualan dari bulan Januari sampai Mei. Nah, untuk analisisnya kita akan gunakan lagi software Excel. Tapi di sini saya gunakan Excel QM. Nah, ini adalah tampilan dari Excel QM dan ini adalah langkah-langkah untuk melakukan analisis datanya. Jadi di sini dia bilang kita masuk ke Excel QM tab, berarti yang ini. Tab Excel QM, kemudian kita klik alphabetical dan kita scroll down ke forecasting. Jadi kita cari forecasting di sini. Mana forecasting? Oh, ini forecasting. Terus kita masuk ke weighted moving average, berarti yang ini. Nah, kemudian di sini dia bilang kita masukkan sebuah judul. Jadi misalkan judulnya di sini sembarang aja ya. Apa tadi, penjualan aja lah, misalkan penjualan. Kemudian kita masukkan number of datanya. Jadi tadi kan itu ada dari bulan Januari sampai bulan Mei. Berarti di sini kita masukkan itu 5. Kita cek kembali. Aduh, mana tadi? Oh, ini. Nah, di sini kan datanya dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berarti di sini jumlah datanya itu ada 5. Kemudian the number of periods yang akan dirata-ratakan. Di sini kita masukkan 3. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, di sini dia akan meminta kita memasukkan datanya. Jadi kita akan masukkan datanya ke sini. Di sini
500, 520, 550, 580, dan 600. Oke. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan bobotnya di sini. Jadi yang ini bobotnya 1, ini bobotnya 1, ini bobotnya 2, dan ini bobotnya 3. Nah, setelah itu ini sudah selesai. Sekarang kita di sini ada pernyataan not enough data untuk compute the standard error. Jadi ini terjadi karena data yang dianalisis itu hanya sedikit, cuma 5. Jadi di sini saya akan menambahkan datanya. Nah, di sini saya sudah menambahkan datanya sehingga perhitungannya itu sudah bisa dilakukan. Jadi kolom demand ini adalah jumlah permintaan barang tiap periode, sedangkan kolom weeks ini adalah bobot yang diberikan pada masing-masing periode. Periode terlama diberi bobot 1 dan periode terbaru diberi bobot 3. Artinya data terbaru itu dianggap yang paling penting. Nah, untuk proses perhitungan weighted moving average ini, kita kalikan permintaan setiap periode dengan bobotnya, terus kita jumlahkan hasilnya dan kita bagi dengan total bobotnya, yaitu 6. Nah, ini forecast ini, kolom forecast yang di sini adalah hasil prediksi permintaan. Kolom error di sini adalah selisih antara permintaan aktual dan hasil prediksi. Absolute error ini adalah nilai mutlak dari error, dan squared error adalah error yang dikuadratkan, sedangkan absolute percent error adalah kesalahan dalam bentuk persentase. Nah, bias yang sebesar 21,43 ini menunjukkan kecenderungan prediksi lebih rendah dari permintaan aktual. Kemudian MAD yang 26,19 ini menunjukkan rata-rata kesalahan absolut, artinya prediksi meleset sekitar 26 unit. Kemudian MSE-nya itu adalah rata-rata kuadrat kesalahan yang sebesar 1030,952 ini. Jadi digunakan untuk melihat kesalahan besar. Kemudian MAPE yang 4,52%, ini adalah persentase kesalahan rata-ratanya. Nilai ini tergolong cukup baik karena di bawah 10%. Dan standar errornya itu menunjukkan sebaran kesalahan prediksi. Jadi berdasarkan perhitungan weighted moving average, perkiraan permintaan untuk periode selanjutnya adalah sekitar 593 unit. Nah, nilai ini digunakan sebagai dasar penentuan jumlah stok inventory. Jumlah stok inventory. Oke. Nah, jadi proses analisisnya telah selesai. Kita bisa menarik kesimpulan kalau statistik itu sangat penting dalam analisis data. Regresi membantu memahami hubungan antar variabel. Regresi membantu memahami hubungan antar variabel, dan statistika berperan besar dalam manajemen inventory. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.